Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, dan tak lupa teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya sayangi. Langsung saja kita mulai pada simulasi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oke, tema yang akan saya bawakan adalah peran rakyat Lasem dan Rembang terhadap VOC dan Belanda yang disebut dengan Perang Kuning. Perang Kuning adalah serangkaian perlawanan rakyat Lasem sampai Rembang dan sekitarnya terhadap kekuasaan VOC di Semarang pada tahun 1741 sampai 1742 dan Lasem 1750. Konflik muncul sebagai dampak terjadinya peristiwa geger pecinan di Batavia pada tahun 1740 yang diikuti migrasi besar-besaran penduduk Tionghoa dan Batavia ke Semarang dan Lasem. Peristiwa tersebut menimbulkan terjadinya pemberontakan yang dikenal sebagai Perang Jawa di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 1741 sampai 1743. Sementara Perang Kuning merupakan perang yang dikobarkan oleh masyarakat Lasem secara khusus. Peperangan pada akhirnya dimenangkan oleh Belanda setelah jatuhnya banyak korban di Jawa pada kedua belah pihak, serta menyebabkan wilayah Lasem yang dipisahkan dari Rembang secara de facto. Akhir peperangan ini juga menandakan berakhirnya seluruh perlawanan rakyat Lasem terhadap kekuasaan Kompeni serta kekuasaan keluarga Teja Kusuma di Lasem. Setelah terjadinya geger pecinan di Batavia pada tahun 1740, banyak imigran Tionghoa yang datang ke Lasem untuk mengungsi. Kedatangan mereka disambut oleh Adipati Lasem, Tumenggung Widyoningrat, yang mengizinkan mereka untuk membuka beberapa perkampungan baru. Bersamaan dengan berkobarnya pemberontakan melawan Kompeni oleh gabungan pasukan Jawa Tionghoa, warga Lasem mengangkat 3 pemimpin pemberontak bernama Panji Margono, Oing Kiat, dan Tan Kiwi. Pasukan pemberontak dari Lasem juga dikenal dengan nama Laskar Dampo Awang Lasem. Pada mulanya berhasil menguasai Rembang, tetapi menderita kekalahan saat menyerang Jepara. Disertai gugurnya salah satu pemimpin pemberontak, Tan Kiwi, pada tahun 1742, peperangan berhenti selama bertahun-tahun, hingga akhirnya pemberontakan kembali dikobarkan oleh Kyai Ali Badawi pada perang tahun 1950 tersebut. Raden Panji Margono diikuti oleh Oing Kiat mengalami kekalahan dan gugur. Meskipun perlawanan rakyat Lasem berakhir dengan kekalahan tersebut, nama Perang Kuning selanjutnya digunakan untuk merujuk peperangan yang dilanjutkan oleh Kuiyan Sai dan Tan Wan Sui. Lasem merupakan daerah yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram pada tahun 1679. VOC dengan bantuan Amangkurat II menyerang Lasem agar dapat memonopoli perdagangan di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Peperangan tersebut menimbulkan
kebencian warga Lasem baik pribumi maupun Tionghoa terhadap Belanda maupun penguasa Mataram yang menjadi boneka Belanda. Pada tahun 1714, Sunan Pakubuwono I mengangkat Pangeran Panji Sasongko bergelar Tejakusuma V menjadi Adipati Lasem pada tahun 1714 sampai 1727. Meskipun demikian, Pangeran Tejakusuma V tidak menyukai Sunan Pakubuwono I dan menggantinya Sunan Pakubuwono II. Karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dengan Belanda, sebagaimana penduduk Lasem yang lain, ia menaruh kebencian terhadap Belanda. Setelah pemberontakan di Mataram mereda, Pangeran Tejakusuma V mengundurkan diri dengan alasan kesehatan, tetapi putranya yang bernama Raden Panji Margono tidak berminat menggantikan kedudukan karena lebih memilih bertani dan berdagang dengan penduduk Tionghoa di Lasem dan sekitarnya. Akhirnya pada jabatan Adipati Lasem diserahkan kepada Oeng Kiat yang selanjutnya dilantik oleh Sunan Pakubuwono II pada tahun 1727 dengan gelar Tumenggung Widyaningrat. Oeng Kiat adalah seorang Tionghoa beragama Islam yang sangat kaya, keturunan Binang Oen, yang merupakan salah satu seorang juru mudi armada Laksmana Cheng Ho yang mendarat di Bonang Lasem. Binang Oeng adalah seorang pujangga dari Champa yang menjadi penyebar agama Islam di Lasem pada awal abad. Oeng Kiat sendiri merupakan penguasa dan Syah Bandar yang memiliki banyak kapal jung dan perahu antar pulau. Ada sebuah kuis buat teman-teman. Siapakah tadi yang setelah peperangan berhenti selama bertahun-tahun yang mengobarkan kembali perang tersebut? Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.